wabarakatuh. Hai anak hebat, semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mempelajari tentang kuliner khas Betawi, yaitu es selendang mayang. Segar ya kalau membahas es. Apakah kalian sudah pernah mencobanya? Kalau belum, yuk kita cari tahu dulu. Apa sih es selendang mayang itu? Anak hebat, es selendang mayang adalah salah satu minuman khas Betawi yang banyak digemari masyarakat. Es selendang mayang enak dan segar, sangat cocok disantap ketika cuaca panas. Dan setelah kalian menyantapnya akan membuat tubuh kalian menjadi segar kembali. Oke, sekarang kita akan bahas asal-usul es selendang mayang. Anak hebat, es selendang mayang banyak ditemukan di perkampungan Betawi Setubabakan. Es selendang mayang mempunyai banyak lapisan yang terdiri dari beberapa warna. Ada merah, putih, dan hijau. Warna-warna cantik yang dihasilkan seperti warna selendang, sehingga disebutlah selendang mayang. Ada juga yang menyebut kata selendang berasal dari potongan tipis kue yang menjadi isian yang menyerupai selendang. Adapun kata mayang merujuk pada arti manis dan kenyal. Pada awalnya memotong tiap lapisan kue isian es selendang mayang menggunakan bambu yang dibuat sedemikian rupa menyerupai pisau untuk memotong. Sedangkan tempat minumnya menggunakan mangkuk dan sendok. Nah, anak hebat, es selendang mayang biasanya dijual dengan cara dipikul seperti yang kalian lihat pada gambar ya. Anak hebat, sekarang yuk mari kita pelajari bagaimana cara membuat es selendang mayang. Yang pertama adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kue isian selendang mayang. Di antaranya ada tepung sagu 100 gram, tepung hungkwe 100 gram, air 1 liter, dan pewarna makanan yaitu warna merah, hijau, dan putih. Berikutnya adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat gula atau pemanisnya, yaitu gula merah 200 gram, daun pandan 1 lembar, dan air 200 ml. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kuah santannya, yaitu santan 500 ml, daun pandan 1 lembar, dan garam 1 sendok teh. Apa pembuatannya? Yuk kita simak. Yang pertama, siapkan loyang. Alasi permukaannya dengan plastik. Berikutnya, yang kedua, dalam wadah campur bahan selendang mayang dan aduk sampai merata. Bagi adonan jadi 3 bagian. Lalu beri 1 bagian pewarna hijau, beri 1 bagian pewarna merah, dan biarkan 1 bagiannya tetap berwarna putih. Yang ketiga, masak adonan warna merah dengan api kecil sambil terus diaduk hingga meletup-letup dan adonan terlihat jadi bening. Tuangkan ke dalam loyang lalu sisihkan. Yang keempat, masak adonan warna putih dengan api kecil sambil terus diaduk hingga meletup-letup dan adonan terlihat menjadi bening. Tuangkan ke dalam loyang di atas adonan merah. Kemudian sisihkan. Selanjutnya yang kelima adalah masak adonan warna hijau dengan api kecil sambil terus diaduk hingga meletup-letup
dan adonan terlihat jadi bening. Kemudian tuang ke dalam loyang di atas adonan putih. Sisihkan dan biarkan mengeras. Yang keenam, dalam panci, campur semua bahan saus gula. Masak hingga mendidih dan gula larut, angkat dan sisihkan. Yang ketujuh, dalam panci lagi campur semua bahan kuah santan. Masak hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk, angkat dan sisihkan. Yang kedelapan, keluarkan selendang mayang dari loyang dan potong-potong kotak sesuai selera. Lalu yang kesembilan, penyelesaiannya. Tata selendang mayang dalam gelas saji, tuang kuah santan dan saus gula, dan jangan lupa beri es batu. Lalu es selendang mayang siap disajikan. Begitu ya anak hebat. Anak hebat, dalam membuat es selendang mayang terdapat nilai-nilai luhur yang baik. Di antaranya adalah selalu bersyukur. Tuhan Yang Maha Esa mengkaruniakan kepada bangsa Indonesia kekayaan yang berlimpah. Makanan tradisional termasuk kekayaan bangsa yang harus kita syukuri. Kemudian adalah rasa ingin tahu. Keingintahuan kita akan es selendang mayang memotivasi kita untuk bisa membuat es selendang mayang. Berikutnya adalah rasa bangga. Es selendang mayang adalah salah satu kuliner bangsa Indonesia yang harus kita banggakan. Rasa bangga akan memunculkan rasa cinta dan keinginan untuk melestarikannya. Lalu yang keempat ada jiwa kewirausahaan. Bagi kamu yang mempunyai jiwa wirausaha, kamu bisa membuat es selendang mayang untuk dijual. Lalu, kamu dapat mengemas es selendang mayang dengan wadah yang menarik. Dan yang terakhir adalah teliti. Agar hasilnya memuaskan, kalian harus teliti dalam mengukur bahan-bahan yang digunakan. Cara tidak langsung membuat es selendang mayang mengajarkan kamu untuk teliti. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari asal-usul es selendang mayang dan bagaimana cara membuat es selendang mayang. Sekarang, coba jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih jawaban A, B, C, atau D. Nomor 1. Salah satu khas minuman Betawi yang berisi kue berwarna-warni adalah A. Es doger, B. Es campur, C. Sirup kelapa muda, D. Es selendang mayang. Nomor 2. Pada awalnya, alat memotong kue isian es selendang mayang menggunakan A. Besi, B. Bambu, C. Plastik, D. Aluminium. Nomor 3. Kita harus titik-titik makanan tradisional agar tetap lestari. A. Alergi, B. Pantang, C. Menyukai, D. Melupakan. Nomor 4. Es selendang mayang cocok untuk A. Pengganti nasi, B. Pengganti sayur, C. Meredakan dahaga, D. Mengenyangkan perut agar tidak perlu makan. Nomor 5.
Pada acara HUT DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta seringkali menghidangkan kuliner khas Betawi. Tujuan dari upaya ini adalah A. Agar masyarakat DKI Jakarta dapat menikmati kuliner yang memiliki cita rasa tinggi. B. Agar semakin banyak masyarakat yang menghadiri acara HUT DKI Jakarta. C. Mengenalkan dan melestarikan kuliner khas Betawi. D. Menyemarakan acara HUT DKI Jakarta. Nomor 6. Kuah es selendang mayang menggunakan A. Susu, B. Santan, C. Sirup, D. Kaldu. Nomor 7. Agar terasa segar, es selendang mayang disajikan dengan A. Buah, B. Air hangat, C. Air panas, D. Es batu. Nomor 8. Bahan yang digunakan untuk membuat es selendang mayang adalah A. Gula pasir, tepung, dan minyak, B. Sagu, gula merah, dan tepung beras, C. Tepung terigu, telur, dan pemanis, D. Daun jeruk, tepung, dan air. Nomor 9. Nama mayang dari kuliner es selendang mayang berasal dari A. Gula aren yang digunakan sebagai pemanis, B. Warnanya yang cantik dan meriah, C. Rasanya yang manis dan kenyal, D. Warna putih santan kelapa. Nomor 10. Bahan untuk membuat kuah santan adalah A. Santan, susu kental manis, daun suji, B. Santan, daun suji, kungkwe, C. Santan, daun pandan dan garam, D. Santan, daun kelapa, dan gula.